kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial dalam Bicara Sudut Pandang di edisi kali ini, yaitu dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur. Sudah hadir bersama kita ada Bapak Heral Effendi SH selaku PLH, Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Mas Didi Riyadi SE selaku Kepala Bidang Usaha dan Pembiayaan di Dinas Koperasi dan UKM. Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, Mas Didi dan Pak Heral, terima kasih sudah bersedia hadir di studio kami pada hari ini di program Bicara Sudut Pandang, dan kita akan berbincang-bincang ini seputar inovasi kampung koperasi. Ya, sebelum kita lanjut ke tema kita mengenai inovasi kampung koperasi, mungkin masyarakat juga sudah banyak mengetahui koperasi, gitu. Tapi seperti apa sih koperasi itu? Kemudian tugas dari Dinas Koperasi itu sendiri apa sih? Menaungi apa? Apakah Dinas Koperasi itu sama seperti koperasi-koperasi yang lain gitu kan? Nah, mungkin Pak Heral bisa sedikit menggambarkan nih Pak. Baik, terima kasih Mbak. Kami dari Dinas Koperasi itu berbeda dengan yang gerakan koperasi. Oke. Karena yang namanya dinas itu menaungi atau membina koperasi-koperasi yang ada di Lombok Timur. Memang tugas kita dari Dinas Koperasi UKM ini menumbuhkan, mengembangkan koperasi-koperasi yang ada di Lombok Timur dan membina. Nah, salah satu yang kita bina adalah 7 koperasi yang ada di kampung koperasi yang sekarang menjadi inovasi kita. Oke. Jadi tugas daripada dinas itu adalah yang saya sebut tadi, menerbitkan badan hukum koperasi sehingga koperasi itu sah untuk dibina. Kalau dia masih prakoperasi, masih belum berbadan hukum, itu belum begitu menjadi tanggung jawab kita sebagai dinas. Kalau dia sudah sah menjadi berbadan hukum, berarti sudah menjadi organisasi yang resmi sesuai dengan undang-undang, itu menjadi tanggung jawab kita dari Dinas Koperasi untuk membinanya sampai dia mandiri dan lain sebagainya. Termasuklah 7 koperasi yang ada di kampung koperasi tersebut ya. Untuk Lombok Timur sendiri sampai dengan saat ini untuk jumlah yang sudah berbadan hukum itu banyak sekali. Sudah. Itu jumlahnya lebih dari 400 koperasi yang sudah berbadan hukum, karena kita juga ada koperasi yang dari Kabupaten Buko Indo dulu yang masuk wilayah kita, itu menjadi binaan kita. Dan tumbuh berkembang sampai sekarang ini kurang lebih 400 koperasi. 400 koperasi untuk di Kabupaten Lombok Timur itu yang sudah resmi ya, sudah berbadan hukum, sudah maksudnya di bawah naungan dari Dinas Koperasi. Iya. Ya. Dan masih ada juga koperasi-koperasi lain yang mungkin belum akan tumbuh dan berkembang nanti sesuai dengan keadaan yang dia masing-masing. Karena kalau memang dia sudah layak untuk berbadan hukum, itu kita arahkan untuk berbadan hukum. Oke. Ada kriteria. Ada kriteria dan syarat-syaratnya juga untuk bisa menjadi sebuah untuk koperasi berbadan hukum ya. Sehingga akhirnya diakui gitu ya oleh Dinas Koperasi dan UKM gitu, bahwa mereka sudah berbadan hukum dan menjadi binaan gitu ya dari Dinas Koperasi. Ya, baik. betul. Nah, 7 koperasi yang akhirnya menjadi yang terus dilakukan pembinaan-pembinaan untuk menjadi kampung koperasi. Itu ke-7 koperasi ini di satu wilayah atau seperti apa? Satu dasar. Izin Pak Sekjen, mungkin kami bisa menjelaskan dari awal kenapa sampai terbentuknya 7 koperasi dan desa itu disebut menjadi kampung koperasi.
ikon desa. Jadi pada awal mulanya memang kami melakukan pembinaan di Desa Wanabakti yang menjadi kampung koperasi ini sejak tahun 2006. Kecamatan? Kecamatan Madan Suku Tiga. Ya, nah, di situ pada awalnya itu desa itu mempunyai kriteria-kriteria yang secara ekonomis itu kurang bagus ya. Selain sebagai wilayah dari Kabupaten Oku Timur yang perbatasan dengan kabupaten lain, wilayah pelosok, akses infrastrukturnya itu masih jelek, bahkan kalau musim hujan itu roda 4 tidak bisa masuk ya. Jadi kalau kami melakukan pembinaan sana harus pakai sepeda motor ya. Nah, selain itu juga jauh dari fasilitas layanan perbankan, sehingga UMKM-nya pada waktu itu tidak maju ya, karena kurang adanya permodalan pembiayaan dari lembaga keuangan. Nah, kami berorientasi karena tugas kita itu salah satunya adalah membantu permodalan masyarakat. Kami menginginkan pada waktu itu desa itu minimal ada satu lembaga pembiayaan mandiri ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Karena tidak semua masyarakat itu miskin kan. Dan ada juga masyarakat yang punya duit, tapi banyak duitnya disimpan di rumah. Kalau mau bank soalnya jauh ke bank, jadi disimpan di rumah. Jadi kami mulai sosialisasi dan mulai terbentuklah pada tahun 2006 itu koperasi perintis, namanya Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejahtera. Nah, inilah yang menjadi awal masyarakat di sana itu mengenal pembiayaan. Ya, nah, semakin hari semakin berkembang dan semakin menarik ternyata bagi masyarakat itu. Jadi mulai muncul lagi 2-3 koperasi hingga saat ini. Pada tahun 2019 ada 7 koperasi di Desa Wanabakti. Di Desa Wanabakti itu. Dan luar biasanya itu di luar perkiraan kami juga, prediksi kami juga, karena pelosok loh. Iya. Jadi waktu itu mencari orang tamatan SMA aja susah. Nah, tapi dengan berkembangnya waktu ternyata mulai masyarakat yang berpendidikan tinggi itu masuk juga. Jadi koperasinya semakin berkembang. Dari 7 koperasi itu aset minimal yang mereka miliki itu 2 miliar. Bahkan saat ini ada yang sudah mencapai 25 miliar yang menjadi perintisnya pertama kali itu Mitra Sejahtera itu. Nah, itu kan luar biasa. Nah, karena pembiayaan sudah ada, UKM-nya pun berkembang, meningkat. Nah, tercetuslah dalam benak kami pada tahun 2016 itu, ini sudah layak menjadi contoh ekonomi bagi desa-desa lain. Jadi kami ingin menggali potensinya lebih dalam lagi supaya ini menjadi kampung koperasi, desa terbesit ya, untuk membuat desa itu menjadi kampungnya koperasi. Gitu. Nah, kami bicara dengan para pengurus dan didukung. Akhirnya mereka membuat tugu secara swadaya, ya, secara swadaya itu namanya Tugu Kampung Koperasi. Nah, setelah adanya tugu itu, ini harus di-SK-kan ini oleh bupati bahwa ini bukan hanya nama aja kampung koperasi, tapi harus didukung pemerintah juga melalui SK bupati. Dan kami berkonsultasi dengan jajaran pemerintah yang ada, termasuk kepala dinas. Akhirnya ada SK bupati yang menetapkan itu. Nah, pada waktu itu sebenarnya mau melonceng itu Bapak Gubernur. Acara sudah kami persiapkan, kami 3 hari menjelang pelaksanaan ada edaran dari pemerintah pusat untuk dilarang berkumpul. Akhirnya COVID, wabah pandemi 19, betul Mbak Sri. Jadi akhirnya tertunda. Tertunda waktu itu. Dan pada waktu sudah COVID ini reda, itu kami launchingkan dan kami hasilkan di tahun 2021 kemarin. Dan pejabat bupatinya baru itu yang sekarang ini. Baik. Itulah dan terus kenapa itu bisa dijadikan satu ikon atau kampung koperasi? Karena itu satu-satunya di wilayah Kabupaten Oku Timur yang dalam satu desa itu ada 7 koperasi dan koperasinya itu mempunyai aset yang sangat luar biasa dan juga sudah tersertifikasi nomor induk koperasinya di Kementerian Koperasi. Kadang mungkin ada lebih dari 3-4 koperasi, tapi koperasinya tidak aktif di desa. Kalau ini enggak, 7 koperasinya maju bareng, jalan bareng, tanpa persaingan yang tidak sehat, tidak ada persaingan tidak sehat, semuanya sehat ya. Nah, juga dia itu tersertifikasi oleh kita, berarti dia aktif gitu, mereka itu aktif gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa itu desa
Desa Wanabakti disebut Kampung Koperasi. Oke, baik. Jadi itu awalnya betul. akhirnya tercetuslah Kampung Koperasi dan akhirnya saat ini sudah di launching benar-benar resmi kan, sudah di-SK-kan oleh pemerintah bahwa Kampung Wanabakti di Madang Suku 3 ini menjadi sebuah kampung koperasi. Nah, kemudian akhirnya menjadi sebuah inovasi. Itu terinspirasi dari mana? Ya, kami mencoba pada waktu itu karena ini suatu penemuan baru lah, bisa dikatakan seperti itu ya, dan mempunyai kemanfaat yang besar terhadap masyarakat, memberikan kemajuan juga secara ekonomi kepada masyarakat setempat. Makanya saya bersinergi untuk ikut melombakan. Ada tawaran dari Pertala kemarin itu, gimana kalau ini ikut dilombakan, karena memang satu inovasi yang bagus gitu ya. Nah, pada waktu tahap awalnya itu tidak lolos administratifnya, tidak lolos. Ya, jadi Kabupaten Lombok Timur itu hanya menyertakan sekitar 20, yang lolos hanya 4. Ya, yang 4 termasuk kita nggak lolos. Termasuk nggak lolos. Tapi terbaik itu ada sanggah pulang. Ketidaklolosan kami itu hanya masalah satu hal, ternyata ada satu pernyataan yang harus saya tanda tangani bermaterai, itu tidak bermaterai. Oh gitu. Akhirnya dimaafkan. Ya, akhirnya dimaafkan lah panitia. Jadi kami masuk dan dari 20 itu 10 yang masuk lolos administrasi di Kemenpan RT itu ya. Dan setelah proses ternyata kita masuk di top 200 dulu. Top 200. Top 200. Nah, setelah itu dari pabrik maupun tim independen itu kita saat ini masuk di top 100. Top 99. Top 99. Top 9. Nah, ini nanti kita baru melewati proses untuk menuju top 45. Nah, pada top yang ke-45 ini bukan lagi inovasi ini milik Dinas Koperasi. Karena ini yang harus paparan adalah Bupati Oku Timur. Jadi inovasi ini sudah milik pemerintah Kabupaten Oku Timur. Jadi inovasi kampung koperasi mewakili Kabupaten Oku Timur gitu ya, untuk ikut di top inovasi top ajang inovasi top 45 ya, nasional gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya Mas Didi. Betul. Dari yang sebuah desa yang bisa dikatakan cukup tertinggal karena di perbatasan ya, di ujung ya, jauh dari perbanan dan tidak menarik bagi perbanan karena mau masuk sana aja sulit. Susah gitu, ya. Bahkan sampai modal gitu kan. Sampai detik ini belum ada bang pelayanan manapun yang masuk sana. Yang masuk ke situ. Ya, karena malah kalah betul, benar, karena sudah ada 3 koperasi, udah perbankan sudah angkat tangan gitu ya, sudah tidak berani lagi untuk masuk ke sana. Jadi bahkan ini tambah lagi mbak, ada satu koperasi lagi yang sudah berbadan hukum masih dalam proses. Jadi nanti 8 koperasi. Jadi betul-betul mereka sangat antusias ya gitu ya. Bagi mereka yang punya modal, punya uang dan segala macam, ini sangat menarik ya. Masyarakat di sana pun tampaknya karena berkembangnya koperasi ini berarti mereka juga terdampak positif. Sangat terbantu gitu ya dengan adanya koperasi ini. Baik, jadi ini yang betul-betul sangat menarik dan ini bisa menjadi contoh ya. Jadi kampung koperasi di Desa Wanabakti ini akan menjadi sebuah contoh di mana sebuah desa itu bisa sangat berkembang koperasinya gitu ya. Kemudian masyarakatnya juga sangat terbantu. Tentu saja sekarang mungkin penghasilan dari masyarakat juga UMKM-nya juga betul-betul sangat terbantu ya dengan adanya permodalan yang dilakukan oleh pembiayaan ya yang dilakukan oleh para koperasi-koperasi di Desa Wanabakti. Nah, Mas Didi tadi sempat disampaikan bahwa sekarang ini tahap untuk ke-45, top 45 ya di Kemenpan RB ya. Kementerian PAN RB. Oh, PAN RB ya, karena inovasi. Ya. Inovasi di inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik ini apa sih yang saat ini tengah dipersiapkan untuk bisa meraih gitu top 45? Ini banyak sekali, makanya tadi tidurnya sampai malam, suaranya sampai serak ini karena diburu waktu ya persiapan untuk paparan Bapak Bupati ini.
banyak. Yang pertama adalah paparan singkat yang terkait inovasi itu sendiri, dan juga statement-statement dari para pemangku jabatan di situ, termasuk lembaga pengelolanya, dan yang paling penting itu penerima manfaatnya, yaitu masyarakat. Untuk masyarakatnya. Ya, karena itu besar sekali dampaknya adanya kampung koperasi itu. Salah satunya yang saat ini sangat dirasakan masyarakat dari dampaknya itu ketika diloncengkan Bupati langsung berjanji jalan ini dalam 1 tahun bagus, dan ternyata betul. Jalannya sekarang mulus, roda 4, walaupun musim hujan pun tidak jadi kendala tidak jadi kendala lagi. Nah, persiapan yang lain tentunya kami sekarang ini, karena ini sudah bukan milik dinas koperasi, tapi milik semua OPD yang di Kabupaten Lombok Timur. Kami mulai mempersiapkan ini dengan jejaring OPD yang lain agar paparan itu yang disampaikan oleh Bupati maksimal, termasuk video-video pendukungnya di sana yang dipersiapkan. Jadi betul-betul maksimal ya untuk bisa mencapai di top 45. Baik. Termasuk juga dan dukungan dari dinas Kominfo yang tadi kami harapkan, Mbak. Iya, betul. Karena video-video itu kan durasi dan sebagainya itu ya disesuaikan dengan dipersyaratkan oleh persyaratan yang sudah ditentukan oleh Menpan RB. Spesialisnya di Kominfo inilah ya. Baik, nanti akan coba secara maksimal juga kami akan membantu ya, karena ini sudah atas nama Kabupaten Lombok Timur. Baik, nah Pak Heral, ini yang menjadi sebuah kebanggaan kita semua bahwa salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur bisa berhasil menjadi sebuah kampung koperasi, kemudian bisa mewakili Lombok Timur dengan inovasi kampung koperasi ini ke tingkat nasional bahkan. Jadi mungkin kita sudah cukup dilihat gitu ya oleh para koperasi-koperasi yang lain gitu ya, di mana di Lombok Timur sebuah kabupaten yang termasuk baru gitu tapi sudah bisa gitu untuk ikut. Nah, ini iya ke ajang nasional gitu. Nah, dari Dinas Koperasi sendiri harapannya buat kedepannya, Pak Heral? Ya, harapan kita tentunya tidak terbatas dengan kampung yang ada di Wanabakti saja. Kami mungkin tahun-tahun ke depan itu akan melaunching desa-desa lain yang sudah layak untuk dijadikan kampung koperasi. Karena sebagaimana kita ketahui tadi bahwa keberadaan kampung koperasi itu sangat bermanfaat bagi rakyat, terutama UMKM yang ada di sekitarnya. Oke, baik. Nah, mungkin ada apa namanya tuh, mungkin ada rencana atau ada program bisa dijadikan studi banding buat koperasi-koperasi yang lain ke desa Wanabakti untuk melihat seperti apa sih sehingga 7 koperasi yang ada di Wanabakti ini bisa berkembang, bersaing dengan secara sehat gitu ya. Jadi tidak ada saling sikut menyikut gitu di antara koperasi. Nah, ini ada program itu ke depan. Oh, jelas Pak, itu jadi kami menginginkan lebih besar lagi, bukan hanya sekedar kampung koperasinya, tapi bagaimana kampung koperasi ini bisa menjadi kaji lapangan atau contoh buat desa-desa lain, bahwa mereka juga bisa menciptakan satu pembiayaan mandiri dengan cara bergotong royong melalui kelembagaan koperasi. Selama ini kan orang mengajunya bahwa modal itu harus selalu dari bank, dari leasing. Ya. Ternyata Desa Wanabakti mampu dengan modalnya masyarakat itu sendiri, walaupun awalnya kecil. Ya. Sekarang dia juga nggak kalah dengan modal-modal perbankan. Setelah bertahun-tahun, ya, dengan ekonominya semakin baik, tabungan masyarakat itu juga semakin besar. Dan yang merasakan dampaknya ini bukanlah hanya wilayah Kabupaten Lombok Timur, karena ada beberapa koperasi kita, mungkin ada 3 koperasi yang sudah membentuk kantor cabang di kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Ogo. Itu ada 3 koperasi yang sudah membentuk kantor cabang di sana dan membawa aset pelayanan juga ke sana. Di sana. Iya. Baik, iya, baik pemirsa Lombok TV, jadi betul-betul sangat menarik ya, Desa Wanabakti, Kecamatan Madang Suku 3 ini, di mana sebuah desa yang tidak terlalu ditoleh gitu ya, tidak terlalu diperhitungkan pada awalnya gitu ya, karena aksesnya yang susah, tetapi ternyata saat ini
bisa ikut dalam inovasi tingkat nasional, dikenal. Mungkin orang-orang di mana itu Desa Wanabakti di peta pun mungkin agak susah ya gitu dicari gitu kan. Tapi ternyata nanti untuk Pak Bupati Paparan akan menyebutkan Desa Wanabakti, sebuah desa di Kabupaten Oku Timur yang bisa memajukan masyarakatnya gitu ya. Baik, ini pemirsa Oku TV, ini perbincangan kita di Bicara Sudut Pandang seputar inovasi kampung koperasi pada hari ini. Dan sebelum kita menutup bincang-bincang, mungkin ada harapan dan pesan yang ingin disampaikan. Mungkin Pak Heral, silakan untuk koperasinya, buat masyarakatnya gitu. Baik. Ya, kami dari Dinas Koperasi dalam hal ini mohon dukungan dari semua pihak, terutama dari Kominfo, sehingga harapan kami inovasi ini masuk ke 45 besar, sehingga kita semakin dikenal secara nasional kan. Dan kami juga sekarang saja sudah merasa bangga bahwa kita sudah masuk ke top 99. Mungkin tambahan Pak. Ya, pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih terutama kepada Kepala Desa Wanabakti. Selain beliau ini Kepala Desa, beliau juga pengurus koperasi. Salah satu pengurus koperasi. Hebatnya kan di situ. Jadi kami juga berharap kepada masyarakat Wanabakti untuk memanfaatkan lembaga-lembaga koperasi yang ada dalam meningkatkan ekonominya. Ya, pesan kami sesuai dengan motto kami, koperasi maju, masyarakat sejahtera. Oke, koperasi maju, masyarakat sejahtera. Itulah semboyan ya dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Oku Timur ya. Pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kita di Bicara Sudut Pandang pada hari ini, dan kita berharap bersama bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk bisa masuk dalam top 45 di inovasi Menpan RB ya, kemudian juga koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Oku Timur dan juga di seluruh Indonesia ini akan terus berkembang. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.